Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Di pertemuan kali ini kita membahas lanjutan ya setelah UTS mengenai Undang-Undang Sarbanes-Oxley, pengendalian internal dan KAS ya. Ini merupakan pertemuan ke-9 kita setelah UTS ya, di mana eh, pada materi ini mengacu pada bukunya Charles Warren ya. Ya, jadi seperti itu. Di pertemuan kali ini, teman-teman, di pertemuan ke-9, kita perlu pahami dulu bahwa eh, pada pencatatan kas dan keuangan pada umumnya itu memang eh, pada tahun 2000-an terjadi beberapa skandal yang terjadi sehingga bisa menyebabkan kehilangan uang atau kerugian miliaran dolar ya. Akhirnya Kongres Amerika Serikat menjalankan Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2022. Sorry, 2002. Ya, di mana tindakan ini disebut sebagai Sarbanes-Oxley, di mana salah satu hukum yang paling penting yang mempengaruhi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat dalam sejarah. Tujuan dari Sarbanes-Oxley ini adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan kepercayaan dalam hal pelaporan keuangan perusahaan. Ya, undang-undang tersebut ini perlu kita pahami bersama karena eh, mampu untuk menekan pentingnya pengendalian internal yang efektif, teman-teman. Ya, pengendalian internal efektif itu yang seperti apa? Jadi eh, didefinisikan sebagai prosedur dan proses yang digunakan oleh perusahaan untuk satu menjaga asetnya. Ya, aset itu di neraca bagian kiri, ya, bagian kekayaan. Yang kedua, pengendalian internal ini digunakan untuk memproses informasi secara akurat dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ada. Ya, Sarbanes-Oxley di sini mengharuskan perusahaan untuk mempertahankan pengendalian internal yang efektif terhadap pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Ya, pengendalian tersebut penting karena menghalangi penipuan dan mencegah laporan keuangan untuk laporan keuangan yang menyesatkan ya, seperti ditunjukkan di gambar berikut. Nah, ini ya. Jadi sebelum SOX ini disahkan ya, ternyata di beberapa perusahaan khususnya ada di Amerika Serikat itu menemukan beberapa kecurangan ya dan juga pencurian dari beberapa pihak atau oknum sehingga bisa menyebabkan investor atau pemegang saham ataupun kreditur ini meradang atau merana atau merugi gitu ya karena ada pihak-pihak yang bisa menguntungkan gitu ya atau diuntungkan atas peristiwa itu. Nah, sehingga tahun 2022 tadi ada penetapan hukum SOX ini menjadi kiblat awal atau menjadi milestone awal di mana setelah SOX tadi disahkan, ini pengendalian internal lebih efektif untuk mengurangi kecurangan dan pencurian sehingga investor dan pemegang saham kreditur ini bisa memantau atau mengawasi jalannya bisnis pada suatu perusahaan. Ya. Nah, Sarbanes-Oxley ini juga mengharuskan perusahaan dan akuntan independen mereka untuk melaporkan efektivitas pengendalian internal perusahaan. Ya, kepatuhan atas Sarbanes-Oxley ini diperlukan untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Amerika Serikat khususnya, karena memang Bursa Efek ini kan perusahaannya harus terbuka, sehingga beberapa informasi harus disampaikan kepada publik secara terbuka. Ya, kemudian penerapan itu juga akhirnya mengalir pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Ya, khususnya perusahaan Indonesia juga yang induk perusahaannya itu juga tercatat di Bursa Efek di Indonesia juga menerapkan demikian ya. Nah, jadi sehingga contohnya di sini ada di laporan keuangan Telkom ya. Di laporan keuangan manajemen
pada pengendalian internal terhadap laporan keuangan di Telkom ini ya, sebagai perusahaan yang tercatat di Bursa Efek New York, Telkom wajib mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Sarbanes-Oxley atau SOX. Undang-undang tersebut mengharuskan pengendalian internal terhadap laporan keuangan dan jaminan manajemen Telkom bahwa seluruh informasi dan laporan keuangan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, intinya di situ. Untuk mencapai apa sih? Untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Nah, sistem pengendalian internal ini prioritas utamanya untuk memperbaiki bagaimana pelaporan keuangan supaya bisa diawasi secara bersama dan komprehensif. Ya. Pengendalian internal sendiri yang dimaksud dalam pembahasan di bab ini adalah kerangka kerja yang terintegrasi atau standar yang digunakan perusahaan dalam mendesain, menganalisis, dan mengevaluasi proses pengendalian internal. Nah, tujuan pengendalian internal akan dijelaskan sebagai berikut. Ya. Jadi tujuan pengendalian internal sendiri ada tiga, teman-teman. Yang pertama, tujuan pengendalian internal ini menyediakan keyakinan bagi stakeholder dan memastikan bahwa satu, aset mereka telah dilindungi dan digunakan untuk keperluan bisnis. Ya, sehingga di sini digambarkan faktor tujuan pertama adalah pengamanan aset. Ya jelas bahwa aset-aset ini tadi digunakan sebagaimana mestinya, ya. Yang kedua, pengendalian internal ini dilakukan untuk memberikan informasi tentang kondisi bisnis secara akurat. Jadi kalau bisnisnya itu sakit ya dibilang sakit. Kalau misalnya bisnisnya sehat ya dibilang sehat. Nah, informasi akurat ini juga disyaratkan pada pengendalian internal. Kemudian ya, karyawan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku karena namanya pengendalian internal ini erat kaitannya dengan kepatuhan sumber daya manusia terhadap hukum dan regulasi. Karena kembali lagi tadi di gambar pertama kan dijelaskan bahwa kecurangan ini terjadi pada oknum-oknum tertentu, tidak pada organisasi secara keseluruhan, tapi hanya pada karyawan-karyawan yang tidak bisa menjalankan standar operasional prosedur dengan baik sehingga dia mencari atau berusaha mendapatkan keuntungan khusus dari posisi yang dia jabat. Nah, seperti itu. Ini tujuan pengendalian internal. Jadi pengendalian internal ini sangat baik sekali teman-teman untuk perusahaan karena bisa melindungi perusahaan dari pencurian, kecurangan, penyalahgunaan atau kesalahan penempatan ya. Nah, ini juga nanti mendasari adanya aktivitas-aktivitas kecurangan karyawan atau employee fraud, yaitu tindakan yang disengaja ya, disengaja oleh karyawan untuk menipu demi keuntungan pribadi ya. Penipuan ini meliputi pencurian kecil-kecilan ya, kemudian pencatatan beban, perjalanan dinas dengan sengaja, hingga penggelapan uang. Nah, ini yang paling besar ya, sampai melakukan penggelapan uang yang mungkin jumlahnya miliaran rupiah itu ya, melalui skema penipuan yang rumit. Nah, karena rumit dia harus melibatkan beberapa pihak. Nah, inilah yang sering terjadi di Indonesia, teman-teman, di mana korupsi ini diawali oleh oknum-oknum yang ya semua ini berusaha untuk menciptakan employee fraud. Seperti itu. Kemudian unsur-unsur pengendalian internal. Bagaimana sih kita bisa melakukan pengendalian internal agar kecurangan seperti itu tidak terjadi? Ya, ada 5 unsur yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Ya, kita cek dulu bagaimana lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian terhadap risiko atau risk assessment. Ini perlu kita mitigasi dulu mana-mana yang berpotensi terjadi kecurangan, mana-mana yang seringkali terjadi kecurangan. Kemudian ada juga prosedurnya, bagaimana nanti kita mengendalikan pengawasan itu, ya. Yang keempat adalah proses pengawasan itu sendiri harus ketat, tegas, lugas, ya, dan tidak pandang bulu, berdasarkan asas jujur dan adil, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah unsur yang penting adalah informasi dan komunikasi, di mana dari hasil pengendalian internal ini nanti reportnya akan berupa informasi dan perlu dikomunikasikan kepada beberapa pihak yang terkait untuk saling mengawasi perusahaan supaya tidak terjadi kecurangan yang dapat merugikan perusahaan, gitu ya. Nah, jadi nanti di tampilan 2 ini ada unsur-unsur pengendalian internal yang membentuk payung di atas bisnis untuk melindungi dari ancaman pengendalian ya. Jadi, nah seperti ini.
Tampilan 2 ini menunjukkan unsur-unsur dalam pengendalian internal, teman-teman. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian ya. Kita buat lingkungan ini yang sekondusif mungkin dengan cara bagaimana, Pak? Dengan cara kita melakukan penilaian resiko yang tepat, kemudian kita memilih prosedur pengendalian secara efektif, kemudian melakukan pengawasan dengan tegas, dan kemudian turun ke bawah ini berupa informasi dan komunikasi yang baik sehingga mampu diterima dan didefinisikan oleh manajemen maupun perusahaan secara keseluruhan ya, seperti itu. Nah, dalam menjalankan lingkungan pengendalian, ya, lingkungan pengendalian sendiri ini adalah sikap keseluruhan manajemen dan karyawan tentang pentingnya pengendalian. Ada 3 faktor teman-teman yang dapat mempengaruhi lingkungan pengendalian perusahaan, yaitu yang pertama, filosofi manajemen dan gaya operasi. Ya, jadi filosofi manajemennya ini seperti apa dan juga gaya operasionalnya. Yang kedua adalah struktur organisasi perusahaan. Ini juga mempengaruhi ya, karena namanya struktur nanti kita tahu ada struktur yang mungkin berlebih atau struktur yang kurang atau yang hilang. Nah, ini juga nanti berpotensi menyebabkan beberapa fraud di beberapa struktur tersebut. Yang terakhir adalah kebijakan personalia perusahaan. Ini juga menjadi faktor penentu dalam melakukan lingkungan pengendalian di suatu perusahaan. Jadi, CEO di sini, di gambar berikutnya bisa kita lihat, ya ketika CEO di sini membangun suatu struktur organisasi ini harus jelas. Struktur organisasi tadi mampu didefinisikan oleh karyawan dengan sesuai job desk-nya masing-masing, ya. Sehingga dari job desk-nya masing-masing tadi muncullah pengawasan-pengawasan gitu loh. Di masing-masing posisi, di masing-masing job description, sehingga itu nanti dituangkan dalam suatu kebijakan personalia. Ya, kebijakan personalia, sehingga kita menciptakan lingkungan pengendalian yang komprehensif. Nah, setelah itu lingkungan pengendalian ini juga perlu ada kontrol dari CEO atau dari manajer, yaitu berupa filosofi manajemen dan gaya operasi. Jadi kalau filosofi manajemennya mampu didefinisikan secara utuh kepada karyawan itu nanti lebih mudah. Tapi kalau karyawannya nggak paham kepada visi misi organisasi, ini juga akan lebih rumit nantinya untuk menjalankan pengendalian yang ada di internal perusahaan. Ya, seperti itu. Nah, jadi faktor tadi yang penting ya, salah satunya adalah pengendalian, salah satu faktor penting di lingkungan pengendalian adalah filosofi dan gaya operasional manajemen. Ya, manajemen yang menekankan kepentingan pengendalian dan mendorong kepatuhan pada pengendalian akan menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif. Nah, tapi sebaliknya, manajemen yang secara berlebihan menekankan pentingnya pencapaian target operasi dan toleransi terhadap penyimpangan dari kebijakan pengendaliannya, maka nanti akan menciptakan lingkungan pengendalian yang tidak efektif. Nah, ini jadi pentingnya seperti itu. Kemudian kebijakan personalia meliputi pemberian kontrak kerja, pelatihan, evaluasi, kompensasi, dan promosi karyawan. Ya. Kemudian dari kebijakan personal ini tadi juga ngefek seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ada deskripsi pekerjaan yang jelas, kode etik yang jelas, dan kebijakan apabila nanti terjadi konflik di antara beberapa karyawan. Ini juga penting untuk mendukung personalia atau HRD perusahaan untuk bisa menjalankan kebijakan internal gitu. Sehingga lingkungan pengendalian internal tadi dapat dijalankan lebih komprehensif lagi. Nah, kemudian faktor keduanya, teman-teman tadi sudah saya sebutkan bahwa ada faktor penilaian resiko, di mana setiap perusahaan mesti punya resiko yang sama. Ya tetap resiko perubahan permintaan pelanggan, resiko dari ancamannya pesaing, resiko perubahan peraturan, resiko perubahan dalam faktor-faktor ekonomi atau faktor-faktor eksternal makro seperti peperangan, seperti krisis ekonomi itu juga sama dan itu harus kita nilai atau kita mitigasi ya. Sehingga ada tindakan-tindakan yang dilakukan atau diperlukan untuk mengendalikan resiko-resiko tersebut apabila resiko tersebut terjadi pada perusahaan kita. Nah, prosedur pengendaliannya bagaimana? Prosedur pengendaliannya ini dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan yang dapat dicapai termasuk mencegah kekurangan ini bisa dilakukan meliputi 3 unsur pada tampilan ketiga nanti ya. Ada 4 unsur. Yang pertama, prosedur pengendalian ini perlu
membutuhkan personel yang kompeten, ya. Kemudian rotasi kerja yang jelas dan cuti wajib gitu ya. Kemudian juga pemisahan tanggung jawab untuk operasi yang berkaitan. Operasional, penyimpanan aset dan akuntansi ini juga jelas untuk pencegahan adanya kecurangan. Kemudian bukti dan langkah-langkah keamanan. Jika nanti ada bukti, bagaimana bukti tadi mampu diakui dan disahkan oleh perusahaan sebagai alat yang mendukung dalam menjaga keamanan keuangan perusahaan. Ya. Nah, jadi di tampilan 3 di sini menunjukkan prosedur pengendalian internal ini ada juga ancamannya, teman-teman. Ya, jadi butuh personal yang kompeten, rotasi kerja supaya rotasi kerja ini juga penting, teman-teman. Jadi kayak di bank itu ya, kalau kalian lihat di perbankan itu hampir 6 bulan sekali dirotasi supaya orang itu ketika pegawai bank itu ada di cabang tertentu atau di kantor cabang tertentu atau kantor cabang pembantu tertentu, dia nggak mengendalikan bank itu secara utuh. Jadi di rolling lagi timnya supaya dia harus membentuk komunikasi lagi karena kalau dia sudah nyaman di satu tempat dan terlalu lama maka berpotensi menciptakan kecurangan-kecurangan gitu ya. Itu kalau di bank, Pak. Kalau di PNS gimana? Di PNS pun sama. Sebenarnya di PNS juga butuh rotasi-rotasi tersebut. Ya, bahkan kalau kalian lihat di pegawai PNS Pemkot gitu ya, itu juga sering dirotasi. Ya, jangankan PNS TNI pun demikian ya. Tentara Nasional Indonesia juga demikian gitu. Jadi di berapa tahun dirotasi di sini ya. Saudara saya juga ada yang di TNI juga demikian. Jadi dirotasi ke sini ke sini ke sini. Nah, itu biasa. Karena tadi untuk pengendalian supaya eh, pengendalian internal dapat berjalan lebih baik dengan adanya rotasi kerja gitu ya. Kembali lagi nanti itu memberikan payung hukum, payung keamanan yang jelas bagi manajemen maupun perusahaan ya. Nah, ini jadi eh, berikutnya ya jika kita geser ke faktor pemesanan barang. Ada pemeriksaan barang dan pembayaran kepada pemasok ini dilakukan oleh yang sama. Ini nanti bisa berpotensi juga kalau di perusahaan, teman-teman. Ya, misalnya pemesanan dilakukan atas dasar pertemanan dengan pemasok. Oh, ini teman saya. Bukan hanya berdasar harga, kualitas dan faktor lain, tapi karena oh ini kita pemasoknya dari saudara saya aja. Nah, ini sudah bias, teman-teman. Ini berpotensi menghasilkan kecurangan, ya. Kemudian juga di perusahaan juga seringkali kita temui antara kuantitas dan kualitas barang yang diterima mungkin tidak diperiksa, sehingga pembayaran dilakukan atas barang yang tidak diterima atau yang barang yang tidak sesuai lah gitu. Nah ini kenapa? Karena tadi supplier kita, pemasok kita itu bukan didasari atas dasar yang profesional, tapi mungkin pertemanan, persaudaraan ya, ya itu yang tidak baik menyebabkan potensi-potensi kecurangan dan merugikan perusahaan akan lebih besar lagi. Misalnya kuantitas dan kualitasnya nggak sama gimana Pak? Nah, ya misalnya kita pesan kedelai 1 ton yang nyampe 980 kilo. Wes nggak apa-apa 980 kilo aja. Nah, kayak gitu itu kan juga akan merugikan perusahaan meskipun hanya 20 kilo selisihnya gitu ya. Dari 1000 kilo ke 980 ya. Itu baru dari pemasok, belum lagi nanti ada barang yang mungkin dicuri oleh karyawan. Ya, nanti di gudang dari 980 ternyata tak gimana yang ada cuma 960. Ada 20 nanti alasan 20-nya tumpah, Pak. 20-nya dimakan tikus, Pak. 20-nya dan lain-lain rusak, Pak. Anu apa? Kedelainya bau busuk dan seterusnya. Nah, ini menyebabkan di akuntansi akan lebih rumit lagi ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang demikian. Sehingga apa? Keaslian dan keakuratan faktur mungkin tidak diperiksa secara hati-hati karena di faktur kan munculnya 1 ton. Kita bayar atas 1 ton, kita tagihan juga 1 ton, tapi ketika di lapangan hanya sisa 960. Nah ini kan jelas berpotensi merugikan perusahaan. Paham ya dari sini ya? Nah sehingga apa? Pemisahan antara operasional, aset, dan akuntansi ini harus dipisahkan tanggung jawabnya. Kalau dilakukan oleh satu orang, maka nanti catatan akuntansi sebagai pemeriksa independen atas individu ini akan bias gitu ya. Bias itu samar nantinya akhirnya karena ya dilakukan oleh satu orang. Nah, sehingga apa bukti dan tindakan keamanannya juga tidak akan ya ada yang mengawasi gitu teman-teman.
Sehingga prosedur pembuktian seperti otorisasi, persetujuan, rekonsiliasi ini udah nggak terjadi lagi. Ya, sebagai contoh, karyawan yang bepergian untuk keperluan bisnis perusahaan diharuskan untuk memperoleh persetujuan dari manajer berupa tanda tangan di formulir. Tapi karena dia nggak usah pakai tanda tangan, nah ini berpotensi menyebabkan kecurangan gitu ya. Padahal segala sesuatu harus didiskusikan oleh manajer departemen. Nah, itu. Nah, kemudian bagaimana sih pengawasannya terhadap sistem pengendalian internal ini dapat ditemukan ternyata kelemahan-kelemahannya. Sehingga apa? Upaya pengendalian yang berkelanjutan atau sustainable control ini juga termasuk memantau perilaku karyawan dan sinyal peringatan dari sistem akuntansi. Ada dua. Kita memantau perilaku, kita juga memantau sistem akuntansinya. Ya. Jadi itu nanti digunakan untuk evaluasi terhadap pengawasan yang dilakukan pada saat terjadi perubahan besar dalam strategi perusahaan. Nah, contohnya apa Pak? Sinyal seperti ini. Ya. Sinyal peringatan atas masalah pengendalian internal ini kalau sudah nyala sinyal-sinyalnya perlu kalian waspadai ketika nanti kalian bekerja di perusahaan. Yang pertama, apa sih Pak sinyalnya? Satu, perubahan drastis gaya hidup ya. Dia itu mula-mula ke kantor naik motor, tiba-tiba naik mobil mewah. Nah, ini perlu dikhawatirkan, perlu diawasi. Kok bisa ya? Ya tiba-tiba itu naik mobil mewah gitu ya. Di lembaga-lembaga kan juga seperti itu ya. Di lembaga pemerintah tiba-tiba golongan sekian sudah punya mobil dan rumah mewah. Nah, itu juga perlu diperiksa gitu ya. Benar, nah itu tanda-tanda aja alarm-alarm ada sesuatu hal yang aneh. Kemudian tanda kedua adalah apa? Kita melihat ada hubungan yang akrab dengan pemasok. Oh, pemasoknya ini kok kenal baik ya dengan dia. Nah, ini juga diduga ada keuntungan-keuntungan yang menyebabkan perusahaan menjadi rugi. Ya. Kemudian ada juga peringatan berikutnya adalah menolak mengambil cuti. Nah, dia pengennya kerja terus karena dia pengen mengendalikan. Ya. Kemudian ada lagi tanda peringatannya adalah sering berutang ke karyawan lain. Nah, dia mengalami mungkin entah masalah di proyeknya yang dia jalankan diam-diam ternyata gagal gitu ya. Terus malah pinjem. Apakah ada Pak itu? Ada. Ya, Pak Kausar pernah menemui juga yang demikian itu. Jadi ya karena dia salah perhitungan, maksud hati dia ingin menguntungkan dirinya ternyata malah rugi. Akhirnya apa? Pinjemlah ke temannya. Itu juga tanda-tanda bahwa ada pengendalian internal yang gagal gitu ya. Berikutnya, mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan berlebihan ini juga bisa kita lihat. Teman-temanmu misalnya kalian nanti bekerja terus mula-mula apa namanya baik-baik aja terus tiba-tiba sering mabuk, sering ini ya karena dia nggak tenang. Karena mungkin dia melakukan sesuatu kecurangan di perusahaan sehingga menyebabkan dia harus mengkonsumsi alkohol atau obat-obatan itu tadi berlebihan karena sudah stres, karena banyak masalah yang menghimpit dan seterusnya. Nah, ini menjadi peringatan bagi kita semua ketika di perusahaan ada terjadi perubahan pada manusia yang ada di organisasi tersebut. Ya. Kemudian ada juga dari sistem akuntansi alarmnya mulai nyala. Dari mana Pak alarm nyala? Dari sini. Yang satu, dokumen hilang. Nah, ini jelas ini ya. Pak Kausar ini juga beberapa momen di bisnis juga menemukan demikian. Ada dokumen yang hilang, ada nomor nota yang lompat dari misalnya kode 303 AB menjadi 305 AB. Nah, 304-nya kemana? Nah, ada nota-nota yang hilang ini menjadi salah satu alarm bahwa ada sistem akuntansi yang bermasalah di situ. Ya. Kemudian yang nomor dua, tandanya apa Pak? Sinyalnya, yaitu peningkatan luar biasa pengembalian uang ke pelanggan, ya. Nah, ini bisa aja palsu. Oh, itu nanti harus dikasih ini, harus dikasih itu, padahal sebenarnya nggak ngasih ke pelanggan. Nah, ini juga berbahaya ya. Kemudian penerimaan kas harian dan setoran bank ini ada selisih, ya. Bisa bermakna penerimaan kas dicuri sebelum disetor ke bank. Jadi misalnya disetorkan dua 200.500.000 tiba-tiba di bank yang masuk 2.300.000. Nah, ini jelas ada pencatatan selisih sehingga ini menjadi alarm bahwa perlu ada pengendalian internal lebih ketat lagi, ya. Kemudian ada lagi meningkatnya pembayaran yang terlambat. Nah,
harusnya misalnya pembayaran itu dilakukan tanggal 10, ternyata tanggal 30 baru dibayar loh, kenapa gitu loh. Kenapa nggak tanggal 10 aja? Mesti margin waktu ini kan mungkin aja uangnya kepakai dulu atau apa bahasanya. Nah, itu kan masuk pada tanda-tanda peringatan sistem akuntansi yang bermasalah gitu ya. Kemudian penundaan pencatatan transaksi ya. Jadi transaksinya sekarang besok aja dicatat besok atau dicatatnya minggu depan aja biar ini ada margin segini-segini. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu sinyal-sinyal atas masalah yang terjadi pada pencatatan akuntansi di perusahaan ya, gitu. Nah, berikutnya yang perlu kita bahas adalah mengenai informasi dan komunikasi sebagai tahapan terakhir merupakan unsur penting dalam pengendalian internal ya, di mana informasi tadi mengenai lingkungan pengendalian, resiko, prosedurnya, dan juga pengawasan yang dibutuhkan manajemen ini perlu diatur dalam informasi yang jelas, yang komprehensif. Manajemen juga dapat menggunakan informasi eksternal untuk menilai kejadian atau kondisi yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaporan kepada eksternal. Sebagai contoh, manajemen menggunakan informasi dari Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK untuk menilai pengaruh kemungkinan perubahan pada standar pelaporan yang terjadi di perusahaan. Ini juga bisa. Nah, terus ada dua keterbatasan ya, pengendalian internal. Pak, pengendalian internal ada keterbatasan nggak atau ada kelemahan? Nggak ada ya. Ada dua faktor. Yang pertama adalah pengendalian ini elemennya masih manusia ya. Pengembalian pengendalian ini elemennya masih manusia. Jadi manusia itu kadang-kadang, bisalah, bolehlah kayak begini, masih wajarlah seperti itu. Nah ini karena apa? Karena masih ada manusiawinya, ya. Jadi ada maksud, ada kepentingan dan seterusnya. Ini menyebabkan pengendalian punya keterbatasan ya. Tapi kalau pengendaliannya nanti semua diserahkan pada mesin, pada robot, pada aplikasi, maka semuanya akan real gitu ya. Nah, yang kedua adalah pertimbangan biaya dan manfaat ya. Malah kalau biaya segini ada masih memberikan manfaat aja loh. Malah masih segini, masih biayanya masih nggak terlalu besar. Masih ada manfaat yang diperoleh. Nah, ini yang menyebabkan pengendalian lebih bias lagi. Ya, ya ini tadi ya, elemen manusia ini bahwa ya, namanya juga manusia ya, masih ada kesalahan, kelelahan, kecerobohan, kebingungan, salah perhitungan dan sebagainya ini faktor-faktor manusiawi yang menyebabkan pengendalian internal ini jadi kurang efektif. Kemudian pertimbangan biaya manfaat ini kadang-kadang ya, misalnya ini toko retail bisa menghilangkan pengunjung dengan mencari semua pelanggan sebelum mereka meninggalkan toko. Tapi ya dipikir-pikir lagi, prosedur pengendalian tersebut akan mengganggu pelanggan dan menghasilkan penjualan yang hilang. Jadi orang kan diawasi. Ya, orang di toko retail misalnya karena prosedurnya kita harus mengawasi barang-barangnya. Masuk sekarang setiap orang beli, saya tak periksa dulu tasnya, tak buka dulu tasnya, apakah Anda mencuri? Ya, lama-lama orang mau belanja itu nggak nyaman itu ya. Makanya kalau kalian di toko Alfamart, Indomart misalnya melakukan pencurian pun itu paling nanti buktinya di CCTV. Kan tidak mungkin setiap orang ditanya, kamu nyuri ya, kamu nyuri ya. Lama-lama orang nggak nyaman beli di Alfamart atau Indomart tersebut itu. Maka ini juga pertimbangan biaya dan manfaat ini penting untuk melakukan pengembangan pengendalian internal ya. Nah, kemudian teman-teman, ini kita beralih pada kas. Nah, kas ini menjadi faktor yang penting berikutnya. Oke, kas ini kan menjadi faktor yang sensitif sekali di perusahaan. Karena apa? Karena kas ini memang disisihkan perusahaan ya, di, di disisihkan dibedakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari ya, sehingga namanya juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kadang-kadang ada kesalahan dan berpotensi memunculkan kecurangan. Di mana kas sendiri yang kita maksud di sini adalah uang logam, uang kertas, cek, giro, wesel, ya, simpanan yang tersedia di bank lain untuk ditarik kapan saja, ya, maupun di lembaga keuangan lainnya, ya, itu termasuk kas. Nah, bisnis itu biasanya kas perusahaan itu ditaruh di beberapa rekening bank. Nah, sehingga kita harus melakukan
buku pencatatan akun buku besar yang membedakan masing-masing bank tersebut. Jadi kalau di kas di Bank Mandiri ya disendirikan, kas di Bank Mandiri berapa, kas di Bank BCA berapa, kas di Bank Permata, kas di Bank BRI, di Bank BNI berapa, harus beda-beda karena kita punya beberapa rekening. Tapi kalau misalnya Pak, kalau misalnya saya hanya punya satu rekening bank di perusahaan itu gimana ya, lebih mudah lagi, lebih terpusat lagi ya. Tapi seringkali bank itu, perusahaan itu punya beberapa rekening dan itu harus diawasi secara bersama dan seimbang. Jangan sampai ada rekening yang tidak diawasi. Ya. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita melakukan pengendalian terhadap penerimaan kas? Ya, jadi untuk melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan, perusahaan harus mengendalikan kas sejak diterima sampai kas disimpan di bank. Ya. Biasanya perusahaan menerima kas dari dua sumber utama. Yang satu adalah kas dari pelanggan yang membeli barang atau jasa. Yang kedua adalah pelanggan yang membayar piutangnya. Ya, jadi mungkin ada pihak yang utang kepada perusahaan terus bayar. Nah, itu kan masuk di kas uangnya. Nah, itu harus kita kawal sampai dengan disimpan ke bank sehingga rekonsiliasi atas kas itu lebih tercatat dengan baik. Ya, nah seperti ini gambarnya. Kas yang diterima dari penjualan tunai ini pengendaliannya penting untuk melindungi kas yang diterima dari penjualan langsung tunai dari mesin kasir, ya misalnya dengan mesin kasir itu ya. Bahwa penggunaan mesin kasir ini mengendalikan kas yang ditampilkan seperti gambar berikut gitu ya. Jadi pelanggan masuk, membayar, maka membayar di sini kan memiliki poin penting ya, yaitu di bagian mesin kasir. Di sinilah pusatnya. Ya, di mesin kasir ini pencatatan. Ya, kemudian mesin kasir nanti memasukkan di kas dan seterusnya sampai dengan setoran kas. Kemudian ini harus diawasi oleh departemen akuntansi, ya, membuat ayat-ayat jurnal di sini gitu ya. Bukti setoran dimasukkan semua ya. Nah, mesin kasir menjadi pintu awal kas ini bisa dikelola dengan baik ya. Nah, mesin kasir dapat mengendalikan kas sebagai berikut ya. Jadi di awal masa giliran kerja masing-masing kasir diberi uang kas yang telah ditentukan jumlahnya. Masih ada kan kalau kita di perusahaan tuh di kasir tuh dibawai uang awal untuk memberikan susuk susuk pengembalian ya, susuk kembalian untuk pelanggan ya. Itu juga dana kembalian atau dana susuk. Nah, itu juga masuk di kas atau saldo awal kas ya. Nah, ketika kasir memasukkan angka penjualan, biasanya di layar monitor ini kan menghadap ke sisi pelanggan yang menunjukkan besarnya penjualan itu gitu ya. Nah, pelanggan ini juga bisa menerima struk pembayaran beli apa aja gitu ya. Nah, di tahap berikutnya, kasir dan pengawasannya menghitung kas dalam lacinya tadi. Jadi uang awal harinya berapa, misalnya satu hari ini ada kembalian-kembalian nominalnya 1 juta. Terus kemudian ada dana masuk 2 juta. Ya berarti kan ada uang 3 juta harusnya di laci. Nah 3 juta ini kita cek benar nggak nanti. Nah ini harus diawasi ke departemen kasir gitu ya. Dan juga mengawasi salinan-salinan struk yang ada di mesin kasir gitu ya. Ini di perusahaan pun demikian ya. Nah kemudian eh, kalau sudah match, petugas bagian akuntansi menyiapkan bukti setoran ke bank ya. Kemudian kasir menyetorkan uang ke bank ya diantar oleh mobil-mobil pengantaran untuk kas gitu ya. Kemudian dicatat oleh Departemen Akuntansi sebagai penjualan tunai di hari itu saja. Nah, inilah fungsi kita melakukan pengawasan internal di kas pada kas harian. Nah, bukti setoran ini tadi ke bank itu menjadi bahan Departemen Akuntansi untuk menyusun laporan-laporan keuangan berikutnya, teman-teman. Nah, kasir ini juga dapat membuat kesalahan dengan memberikan uang kembalian untuk pelanggan atau memasukkan nilai penjualan tunai yang salah. Ya, misalnya 10.000 kita masukkan di mesin itu 8.000 gitu ya. Nah, ini ada selisih-selisih ini menyebabkan eh, cash short atau cash over gitu ya bahasanya atau kas kurang atau kas lebih. Nah, jadi seringkali kan ada kesalahan-kesalahan itu biasanya
harus dikonfirmasi oleh kasir tersebut, tapi seringkali juga lebih. Lebihnya dari mana, Pak? Pasti kalian pernah ngalamin kalau misalnya ke Alfamart atau Indomaret kembaliannya kembaliannya bisa boleh didonasikan, Pak, didonasikan. Nah, donasi kemana kan kita nggak tahu ya. Nah, itu juga bisa berpotensi menyebabkan kas lebih atau kas over gitu ya. Nah, sebagai contoh ini ilustrasinya. Asumsikan data di mesin kasir pada 3 Mei sebagai berikut ya. Total pada kas mesin kasir untuk penjualan tunai ada 35.690.000. Tapi kas yang diterima pada penjualan tunai di situ adalah 35.668.000. Ya, maka ada kekurangan kas. Harusnya itu 35.690, tapi yang dihitung cuma ada 35.668. Maka di dalam pencatatan ya akuntansi tulis 3 Mei ya 3 Mei ini maksudnya ya. Kas tetap 35.668, kas kurang atau kas lebih di dalam hal ini adalah kas kurang ya adalah 22.000. Penjualannya adalah 35.690 tetap. Nah, ini yang nanti dipertanggungjawabkan di beberapa faktor berikutnya, teman-teman. Ya. Kemudian selain kas yang tunai seperti itu, slip pembayaran juga dapat dilakukan untuk pengendalian kas melalui cek dan giro. Ya. Karyawan yang menerima cek atau slip pembayaran pertama-tama harus membandingkan angka yang tercantum di cek dan juga jumlah yang terutang. Jadi seringkali 35.700.000 itu kita kadang-kadang nggak baca itu 35.600.000. Nah, oke, padahal ada selisih. Nah, ini jangan sampai terjadi sehingga karyawan juga perlu melakukan stempel pada cek dan giro ya dan juga memberikan keterangan hanya untuk setoran dalam rekening bank perusahaan ya. Ini juga kalau misalnya pembayarannya tidak tunai atau melakukan melalui cash, cek dan giro maksud saya. Ya, ada tahapan-tahapannya seperti ini ya. Sama seperti tadi ya. Tetap staf akuntansi atau departemen akuntansi melakukan posting terhadap pembayaran tersebut ya. Kemudian kalau kasnya itu diterima dalam transfer dana elektronik, Pak, gimana? Atau electronic fund transfer. Ya sama, pastikan lagi bahwa transfer elektronik itu eh, tepat pembayarannya angkanya, tapi juga transfer elektronik ini pastikan tidak memakan biaya bila dibandingkan dengan pembayaran melalui cek dan giro. Jadi jangan sampai biaya itu ditanggung oleh perusahaan, tapi kalau bisa biaya transfernya itu ditanggung oleh pembeli. Ya, misalnya apa? Perusahaan kalian punya bank mandiri, terus yang bayar saya pakai BNI ya, tapi saya eh, membayarnya sesuai dengan ini, nanti biaya transaksinya ditanggung oleh perusahaan. Nah, itu enggak boleh. Biaya biaya transaksinya tetap ditanggung oleh pembeli. Sehingga transfer elektronik ini bisa memperkuat pengendalian internal terhadap kas karena kas ini diterima langsung oleh bank tanpa pengelolaan kas oleh karyawan. Kemudian transfer elektronik ini mengurangi jumlah pembayaran yang terlambat ya dan mempercepat proses penerimaan kas gitu ya. Nah, kemudian bagaimana sih kita melakukan pengendalian pembayaran kas? Ya, pengendalian kas harus memberikan keyakinan yang memadai bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang telah diotorisasi. Ya, kemudian kas digunakan secara efektif dan efisien. Contohnya, pengendalian seharusnya meyakini bahwa semua diskon pembelian yang tersedia akan diambil ya. Nah, jadi ini pengendalian pembayaran kasnya ya. Baik, selanjutnya adalah rekening bank. Ini dengan kita membahas kas di sini ya. Jadi kenapa sih kok kita perlu menggunakan rekening bank ya? Karena memang alasan yang masuk akal yang dapat membuat perusahaan menggunakan rekening bank ini untuk perusahaan karena memang rekening bank ini memberikan keuntungan ya, keuntungan pada aktivitas pengendalian dengan menggunakan rekening bank, yaitu yang pertama, rekening bank ini mengurangi jumlah kas di tangan. Ya, kalau tadi ada pencurian di kantor, ada kecurangan pada saat operasional, kalau dengan rekening bank, seluruh aktivitas bisa
tercatat dan tidak ada di tangan ya. Yang kedua kita lihat manfaatnya. Rekening bank menyediakan pencatatan mandiri atas transaksi kas enak, keluar masuk, transfer ini semua bisa direkonsiliasi saldonya ya. Maka perusahaan kalau bisa rekening banknya ini rapi dan semua aktivitas transfernya semua menggunakan rekening bank sehingga bisa tercatat ya. Kemudian penggunaan rekening bank ini juga bisa memfasilitasi proses transfer dana menggunakan sistem transfer dana elektronik. Jadi kalau kita membayarkan dana yang besar misalnya 100 juta, 200 juta, 300 juta, kita tidak usah lagi bawa uang itu secara tunai, cukup ditransfer. Transfer ini kan juga lebih mempermudah dan memberikan keamanan kepada perusahaan dalam melakukan transaksi kasnya, begitu ya. Nah, kemudian pencatatannya ini juga kita melibatkan laporan dari bank, di mana biasanya bank ini mengelola pencatatan seluruh transaksi rekening ya. Rangkumannya ini bisa kita terima baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy. Ya, seperti akun pelanggan atau kreditur ya, laporan bank juga menunjukkan saldo awal, penambahannya, pengurangannya, saldo pada akhir periode, di masing-masing periode itu berapa, itu semua tercatat rapi. Nah, ini pentingnya kita menggunakan bank pada pengelolaan kas perusahaan ya. Berikut contohnya ya, bank membuat ayat jurnal kredit, mengeluarkan memo kredit untuk satu setoran yang dilakukan melalui transfer dana elektronik. Yang kedua, penerimaan pembayaran wesel tagih untuk nasabah. Tiga, pencairan dana atas pinjaman nasabah yang diberikan oleh bank. Keempat, pembayaran bunga atas saldo uang nasabah. Yang kelima, koreksi. Jika ada kesalahan itu nanti ada koreksi-koreksinya. Kayak tadi kurang bayar, lebih bayar, dan seterusnya. Nah, kemudian bank juga membuat jurnal debit, mengeluarkan memo debit untuk melakukan pembayaran yang dilakukan melalui transfer dana elektronik, beban administrasi, kemudian cek yang dikembalikan karena sewaktu tidak dicairkan ini saldo uangnya nggak cukup. Ini kan sering kita temui ya, cek kosong gitu ya bahasanya. Jadi dicek tulisannya 8 juta, ketika kita cairkan ternyata tidak bisa karena saldonya kurang, Pak. Nah, ini juga bisa untuk kita sesuaikan dengan bank gitu ya, dan juga koreksi jika ada kesalahan dari bank ya. Inilah keuntungan kita menggunakan rekening bank pada pengelolaan kas perusahaan. Nah, berikutnya kita lihat di sini apabila perusahaan itu menerima cek kosong, itu gimana sih reportnya? Nah, seperti ini ya. Jadi ayat jurnal atau memo kredit atau debit ini ditunjukkan dalam oleh laporan bank. Contohnya seperti tampilan 5 ini ya. Ada keterangan EC atau error correction ya, koreksi kesalahan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh bank. Ada juga cek kosong ini kita kasih biasanya diberi keterangan NSF, not sufficient fund, di mana cek kosong atau cek ini ditolak karena dana pada di bank itu tidak, atau si penerbit tidak mencukupi. Ya, ada istilah lain ya, SC atau service charge, itu ada beban administrasi yang dikenakan oleh bank ketika melakukan transaksi tersebut. Ada juga ACH atau Automated Clearing House. Ini ada e-journal clearing untuk transfer dana elektronik, dan juga ada MS atau miscellaneous atau lain-lain. Ada sikon-sikon lain yang dialami pada saat proses transaksi cek di bank tersebut ya. Nah, laporan bank sebagai alat pengendalian terhadap kas ya. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa laporan bank ini merupakan salah satu alat yang penting yang digunakan perusahaan untuk mengendalikan kas, di mana perusahaan dapat menggunakan laporan bank untuk membandingkan transaksi kas yang ada di catatan akuntansi, yang ada di catatan divisi akuntansi dengan catatan yang dibuat oleh bank. Ini rekonsiliasi nanti itu harus match gitu ya, atau harus sama. Contohnya seperti ini ya. Ini contohnya catatan Omega Perdana dan laporan bank, di mana di laporan bank ketemu saldo awal, kemudian ada penambahan, ini ada setoran 13.700.000, kemudian ada lain-lain 408.000, kemudian ada pengurangan, aktivitas pengurangan ada cek 14 juta, kemudian ada cek kosong 300.000, beban administrasi 18.000, ketemu 15 juta 16.570. Saldo akhir kas banknya adalah 3.359.
Nah, sementara di catatannya ini ketemunya saldo awal 4.227 setorannya, kemudian ada cek sebagai pengurang, saldo akhirnya 2.500.000. Nah, ini kan tidak sama. PT Omega Perdana harus menentukan penyebab selisih kedua jumlah ini. Nah, ini harus ditelusuri. Ya, selisih tersebut dapat disebabkan oleh tertundanya pencatatan transaksi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Sebagai contoh, terdapat perbedaan waktu 1 hari atau lebih antara tanggal cek yang ditulis dengan tanggal cek yang disampaikan ke bank. Nah, ini juga pengaruh nanti teman-teman di akuntansi. Jika perusahaan mengirimkan setoran awal di bank menggunakan transfer uang sore hari, perbedaan waktu dengan tanggal setoran dan tanggal pencatatan oleh bank mungkin dapat terjadi. Ya. Berikutnya juga ada selisih mungkin juga berasal dari kesalahan dalam pencatatan transaksi yang dilakukan oleh bank, baik oleh perusahaan atau oleh bank ya. Sebagai contoh, perusahaan dapat menuliskan kesalahan dalam memindahkan cek yang dituliskan sebesar 4.500.000 jadi 450.000 ke kas. Nah, ini sama halnya dengan bank juga dapat melakukan kesalahan dalam pencatatan. Jadi kesalahan pencatatan. Nah, ini perlu adanya rekonsiliasi. Apa sih itu rekonsiliasi atau rekonsiliasi bank? Jadi bank reconciliation ini merupakan analisis informasi dan jumlah yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan dalam rekening bank berbeda dari saldo kas yang ada pada buku besar dan bertujuan untuk menghasilkan saldo kas yang disesuaikan atau komprehensif eh, saldo gitu ya. Sehingga saldo kas disesuaikan yang ditentukan dalam rekonsiliasi bank dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Ya, rekonsiliasi bank ini biasanya dibagi dalam 2 bagian, teman-teman. Yang pertama adalah bagian bank. Ya, ini dimulai dari saldo kas menurut rekening bank dan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Yang kedua adalah bagian perusahaan, di mana di bagian perusahaan juga harus ada penyesuaian, dimulai dari saldo kas awal menurut catatan sampai dengan berakhir dengan saldo yang disesuaikan. Nah, kedua jumlah saldo ini harus sama, harus balance. Sehingga sesuai, inilah pentingnya kita melakukan rekonsiliasi bank. Ya. Pakai contoh seperti ini ya. Saldo kas ditambah apa, dikurangi apa, sama juga di perusahaan pun demikian. Ditambah apa, dikurangi apa, dan saldonya adalah harus sama. Ini ya, jelas di sini ya. Harus sama. Ini ya, saya kasih warna ini harus sama. Nah, ini penting. Saya tidak terjadi kecurangan di antara mengelola kas. Ya. Karena kita kasin tadi penting untuk dikaitkan dengan sistem pengawasan internal ya. Oke, seperti itu. Nah, langkah-langkah rekonsiliasi bank bisa dilakukan sebagai berikut. Ya, bisa memasukkan kas menurut saldo akhir kas menurut rekening bank, kemudian dicek kembali gitu ya. Kemudian rekonsiliasi sisi perusahaan juga perlu. Kemudian ada pembuktian jika saldo disesuaikan ini sama gitu ya. Langkah-langkahnya bisa kalian baca pada bukunya Carl Warren ya di pengantar akuntansi terbitan Salemba 4 ya. Kemudian saldo yang disesuaikan dalam rekonsiliasi oleh bank dan perusahaan juga harus sama. Jika saldo tidak sama, ada pos yang mungkin diabaikan dan harus ditemukan masalahnya, gitu ya. Seperti contoh berikut, ya. Silakan kalian baca dulu. Ya, di situ ada saldo kas menurut bank, ditambah ini menurut bank ini ada seperti ini ya, disetor, kemudian dikurangi cek, ketemu 2.630.990. Sementara menurut catatan Omega juga saldo awalnya itu 2.549.000, kemudian ditambah pembayaran wesel, cek kosong, beban administrasi, ternyata saldonya juga sama yaitu 2.630.990. Nah, ini saldo rekonsiliasi sehingga ada beberapa hal yang disesuaikan di situ gitu ya. Nah, informasi apapun dalam rekonsiliasi pada bagian perusahaan harus dicatat dalam catatan perusahaan. Sebagai contoh, ya, ayat jurnal perlu dibuat untuk memo bank yang belum dicatat dan kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan. Ya, berdasarkan rekonsiliasi bank sebelumnya, ayat jurnal untuk Omega Perdana adalah sebagai berikut. Ya, kas ini ada 408 terdiri dari wesel tagih 400.000, pendapatan bunga 8.000. Ya. Sementara di tanggal 31 Juli juga ada piutang dari Thomas Tarigan ini masuk 300.000 beban lain-lain. Kemudian utang usaha, nah ini ada kas yang keluar sebesar
327.000 ya kredit. Nah, setelah ayat jurnal di atas tadi dipindahkan ya, akun kas akan memiliki saldo debit sebesar Rp2.630.990 ya. Saldo ini sesuai dengan saldo kas yang disesuaikan. Jumlah ini merupakan kas yang tersedia per 31 Juli dan jumlah yang akan dilaporkan pada posisi keuangan perusahaan Omega tersebut. Ya, perdana per 31 Juli, perusahaan yang bisa merekonsiliasi rekening bank dengan format yang sangat berbeda dari yang ditunjukkan pada tampilan 7, ya, kendati demikian tujuannya adalah untuk mengendalikan kas dengan mencocokkan catatan perusahaan dan catatan sumber yang independen, yaitu bank di sini. Dengan cara ini kesalahan atau penyalahgunaan kas dapat dideteksi. Nah, ini pentingnya kita menggunakan bank. Nah, untuk pengendalian yang efektif, rekonsiliasi bank ini harus disiapkan oleh karyawan yang tidak terlibat dalam atau mencatat transaksi kas. Jadi pihak independen. Ini pentingnya tadi aspek sumber daya manusianya. Nah, ketika tugas ini tidak dipisahkan dengan baik, ya, atau ada satu orang yang mengerjakan semua, ini ada kemungkinan kesalahan yang diciptakan secara sengaja sehingga memungkinkan terjadi pencurian, ya, dan juga penyalahgunaan kas, ya. Nah, kemudian ada dana kas untuk keperluan khusus. Nah, perusahaan biasanya membayar sejumlah pengeluaran kecil seperti perangko atau apa ke materai gitu ya, peralatan kantor, perbaikan kecil ya. Meskipun kecil, pembayaran tersebut dapat terjadi sering sehingga dapat menjadikan masalah cukup besar ya. Oleh karena itu tindakan pengendalian tersebut juga diperlukan dengan menulis cek untuk setiap pengeluaran kecil ini ya, tidaklah praktis, tidak gampang gitu ya. Untuk tujuan ini, dana kas khusus yang disebut dengan dana kas kecil atau petty cash fund ini digunakan. Jadi nanti kalau di akuntansi ada istilah petty cash fund ini pengeluaran-pengeluaran kecil itu ya dikumpulkan jadi satu itu termasuk petty cash fund ya. Dana kas kecil ini biasanya diisi kembali pada jarak periodik saat dana itu habis ya. Akun-akun di debit yang di debit ditentukan dengan merangkum penerimaan kas kecil. Kemudian cek ditulis sejumlah ini dan dimasukkan dalam kas kecil. Jadi nanti seperti ini ya. Kas kecil 500.000 1 Agustus. Ya, mengeluarkan kas 500. 500 apa? Nanti ada rinciannya sendiri. Tapi ini termasuk petty cash fund tadi atau kecil ya, pengeluaran-pengeluaran kecil yang dikumpulkan pada satu titik gitu ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian satu-satunya waktu mendebit kas kecil adalah di saat dana kas kecil tersebut dibuat. Seperti ditunjukkan jurnal di atas tadi gitu ya. Ketika jumlah dana dinaikkan satu-satu waktu mengedit kas kecil adalah ketika jumlah dana kas kecil diturunkan ya. Misalnya tadi 500.000 itu apa? Bahan habis pakai kantor 380, perangko, materai 22.000, bahan habis pakai toko 35.000, beban administrasi lain-lain 30.000, keluar 467. Nah, 467 ini nanti diformatkan seperti ini, teman-teman. Ya, ayat jurnal untuk mengisi kembali dana kas kecil atau petty cash fund tadi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian pelaporan kas dalam laporan keuangan ini kas biasanya dicatat sebagai laporan pertama dalam bagian aset lancar karena kan kas merupakan aset yang paling liquid atau aset yang paling cair di laporan keuangan perusahaan. Nah, kebanyakan perusahaan hanya menyajikan satu jumlah kas dalam laporan posisi keuangan dengan menggabungkan seluruh akun bank dan dana kas yang ada pada perusahaan tersebut sehingga perusahaan dapat memiliki jumlah kas yang melebihi kebutuhan operasinya. Ya, dalam hal ini perusahaan biasanya menginvestasikan kas dalam investasi yang sangat liquid. Liquid ini cair, cair itu cepat untuk diuangkan untuk memperoleh bunga lebih cepat. Ya, sehingga investasi semacam ini disebut dengan setara kas atau cash equivalent atau di laporan keuangan nanti bisa kalian cek ya. Namanya cash and cash equivalent atau kas dan setara kas. Setara kas ini bukan kas tunai tapi kas yang sudah dalam bentuk investasi yang menghasilkan keuntungan liquid lebih cepat. Ya, perusahaan biasanya melaporkan kas dan setara kas ini sebagai satu jumlah laporan di posisi keuangan perusahaan. Nanti bisa kalian lihat, nanti bisa saya berikan contohnya begitu ya. Atau kalian bisa search di Google, cari laporan keuangan perusahaan tertentu, laporan keuangan perusahaan apa gitu ya.
31 Desember 2022 begitu misalnya. Itu nanti bisa untuk kita cek bahwa akun paling atas neraca adalah namanya kas dan setara kas itu. Nah, itu jadi ya ini adalah pelaporan kas dalam laporan keuangan yang bisa dibaca oleh seluruh stakeholder ya. Baik, berikutnya setelah kita membahas mengenai kas dan setara kas ya sebagai satu jumlah di posisi laporan keuangan neraca, berikutnya kita membahas bahwa eh, analisis interpretasi keuangan ini ada pada rasio kas, pada pengeluaran kas per bulan ya. Jadi untuk perusahaan yang baru mulai berjalan atau sedang dalam kesulitan keuangan, kas merupakan hal yang penting untuk proses kelangsungan hidup. Ya, dalam tahun-tahun pertama operasinya perusahaan yang baru ya ini mulai sering melaporkan kerugian dari arus kas bersih negatif. Ya, lebih dari itu, perusahaan sedang dalam kesulitan keuangan juga bisa melaporkan kerugian dan arus kas bersih negatif tersebut. Dalam kasus ini, rasio kas terhadap beban kas bulanan ini kita sebut dengan ratio of cash to monthly cash expense, di mana berguna untuk menilai berapa lama sih perusahaan dapat melanjutkan operasinya tanpa pembiayaan tambahan, dan kedua adalah tanpa arus kas positif dari kegiatan operasi. Ya, sehingga rasio kas ini kita hitung sebagai berikut. Ya, kas pada akhir tahun dibagi dengan kas bulanan, ya, atau kas termasuk setara kas juga ini diperoleh dari laporan posisi keuangan akhir periode, di mana beban kas bulanan terkadang disebut juga cash burn, diestimasi pada bagian aktivitas operasi laporan arus kas sebagai berikut. Arus kas negatif dari kegiatan operasi tersebut kita bagi 12 karena kita analisis per bulan gitu ya. Ini ilustrasinya. Eh, Kas dan setara kas pada PT itu ya di Indonesia ini diambil dari laporan keuangan yang valid, di mana tahun keempat, tahun ketiga, tahun kedua, dan tahun pertama yang terakhir kemarin itu kasnya juga fluktuatif begitu ya. Mulai 4 juta, kemudian 3 juta, kemudian 3 juta 300, kemudian 3 juta 600. Nah, tapi saldo yang tercatat di laporan keuangan tersebut kita sesuaikan dengan arus kas pada kegiatan operasi. Ternyata arus kas kegiatan operasinya untuk tahun keempat itu sudah 17,9 juta, arus kas kegiatan operasi untuk tahun ketiga 13,5 juta, arus kas untuk tahun kedua itu 12,1 juta, dan arus kas untuk tahun ke satu adalah 10,8 juta. Nah, ini kemudian kita sesuaikan, teman-teman, kita sesuaikan berdasarkan data di atas. Ini beban kas bulanan dibagi sebagai berikut: 17 juta, beban kas itu dibagi 12, berarti per bulannya adalah 1,4 juta 900 untuk tahun keempat. Tahun ketiga 1,1, tahun kedua 1 juta, dan tahun ke satu ini 907.000. Nah, kemudian untuk menghitung rasionya tinggal kita bagi antara ya, tadi kas yang tertulis di laporan keuangan ini ya, dibagi dengan ini ya, dibagi dengan ini ya, kemudian 1,183 ya, ini ya, maksudnya ini ya. Nah, sehingga ketemu, setelah kita hitung ini ya, ketemu rasionya 2,27 bulan. Nanti bisa berputar lagi 2,6 bulan, 3,3 bulan, dan 4,3 bulan ya. Ini kita hitung rasionya, teman-teman. Ya, kita hitung rasionya. Nah, perhitungannya seperti itu ya, sehingga kita bisa tahu bahwa perusahaan semen ini tadi memiliki 3,3 bulan kas yang dapat digunakan untuk beroperasi. Jadi satu kali kas itu untuk sampai 3,3 bulan. Nah, tujuannya demikian, untuk bertahan berapa lama sih? Nah, demikiannya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini, teman-teman, di mana pengendalian internal ini pada akhirnya akan
bermuara pada bagaimana perusahaan mengendalikan kas karena perlu kalian ketahui bahwa sifat dasar kas adalah tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh kurang ya karena memang kas ini digunakan untuk pembiayaan operasional sehari-hari perusahaan ya. Kemudian rangkuman ini juga sudah ada di buku, silakan bisa kalian baca mandiri ya. Ada beberapa poin rangkuman utama gitu ya. Kemudian ada soal ilustratif di sini yang bisa kita bahas bersama ya. Untuk ada rekening bank untuk PT tersebut ya. Per 30 Juni 2014 itu saldonya kasnya ya 9.293.110 rupiah. Kemudian seluruh penerimaan kas disetorkan setiap malam melalui transfer uang malam hari ya setelah jam kerja bank. Catatan akuntansi menunjukkan rangkumannya sebagai berikut. Saldonya 39, kemudian jumlah penerimaan kas selama bulan Juni 28 juta, jumlah cek yang dikeluarkan selama bulan Juni juga 28.338. Nah, membandingkan rekening bank dengan data nominal cek yang diuangkan dan memo yang disertakan bersama laporan tersebut. Ini mengungkapkan informasi yang perlu dicocokkan sebagai berikut, teman-teman. Ya, bank menerima pembayaran usul tagih PT tersebut sebesar 1.030.000. Nilai yang tercantum adalah cuma 1 juta. Setoran 1.820.000 merupakan penerimaan pada tanggal 30 Juni yang tertunda dalam rekening bank. Cek yang belum diuangkan 5 juta, cek yang ditarik sebesar 139.000, ini salah dibebankan oleh bank menjadi 157.000. Cek senilai 370.000 dikembalikan dalam rekening bank karena dalam catatan perusahaan menjadi 730, masih ada kesalahan juga. Nah, cek tersebut merupakan pembayaran utang kepada PT lainnya atas pembelian bahan habis pakai secara kredit. Kemudian ada beban administrasi bank selama bulan Juni berjumlah 18.200. Instruksinya adalah buatlah rekonsiliasi bank dan 2 buatlah ayat jurnal. Nah, pengerjaannya begini, rekonsiliasi banknya, saldo kas menurut rekening bank kita isi terlebih dahulu, kemudian setoran 30 Juni maksud saya itu sebesar 1,8 juta tadi dimasukkan ditambahkan dengan 18.000 ya 18.000 ya dari angka tersebut eh, kesalahan bank yang mencatat antara 197 padahal seharusnya 139.000. Ini ditambahkan dikurangi cek yang belum diuangkan sehingga saldo yang disesuaikan adalah 5.898.050 rupiah. Nah, untuk catatan perusahaan juga kita sesuaikan bahwa saldonya 4 juta, kemudian ditambah wesel tagih tadi yang diterima, ya, kemudian kesalahan dalam mencatat cek tadi 360.000 juga ada, beban administrasi bank 18.200 dikenakan sehingga saldo yang disesuaikan adalah 5.898.050 rupiah. Ya. Nah, ini solusi yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara menulis kasnya di jurnalnya tadi ya, di jurnal yang di PT tersebut. Kas masuk 1.390.000 diperoleh dari wesel tagih 1 juta, pendapatan bunga 30.000, utang usaha dari PT yang lain tadi adalah 360.000. Kemudian di tanggal 30 Juni juga ada beban administrasi lain-lain 18.000 dan mengurangi kas kita menjadi 18.200 ini karena ada beban yang dikenakan bank jadi mengurangi kasnya begitu ya. Nah, itu tadi jawabannya untuk soal yang kita bahas bersama. Berikutnya kalian bisa melakukan beberapa latihan dengan soal yang tersedia pada bukunya Carl S. Warren ya. Dan juga ada beberapa soal diskusi yang bisa kita bahas di kelas. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.